Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'min. Bismillahirazizil hakim. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirghafar. Bismillahirwadudil majid. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirmuzil. Bismillahissami'. Bismillahirqawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Ayana kul sifat Allah, ayana wahdaniyatan Allahu wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrah iradat ilmun hayyun sama basyar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizki wa ridha ni'ami wa zinata hamdi wa midada ihsani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaitullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina
wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Semoga melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah berkah, kasih sayang Allah, cinta Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian, dan sebaliknya kita semakin memahami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita diingatkan oleh Syekh agar kita jangan hanya mengaku muslim, tapi isi daripada muslim itu kita tinggalkan. Agama kita bukanlah untuk agar kita menjadi orang yang dikenal manusia lain, kita adalah muslim, tapi di hati kita busuk terhadap Allah dan Rasulnya. Ini adalah agar kita memahami agama itu sebagai sesuatu yang sifatnya hidup kita, hayatana, kehidupan kita, ila akhiratina, kepada akhir daripada hidup kita, yaitu agama kita bawa untuk kematian kita. Patubil an, bertobatlah sekarang, kata saya, ilallahi azza wa jalla min jami'i, bertobatlah kepada Allah dari seluruh jami'i qaulika, perkataanmu, waf'alika, perbuatanmu, wa maqasidika diniyah, wa maqasidika duniawiyah. Bertobatlah engkau dari perkataanmu, bertobatlah engkau atas perbuatanmu, bertobatlah engkau atas segala kasat-kasat maksud tujuan-tujuan hati kita kepada Allah. Nah, tobat itu sebenarnya ada tobat orang awam, ada tobat orang kawas, ada tobat orang kawasul kawas. Nah, apa itu? Nah, ulun bacakan sedikit kitab. Kalau bertobat itu sudah ada Al-Qur'annya lah, kada perlu lagi ulun bacakan. Nah, wasu'ila Junun al-Misri. Nah, seorang pemuka tasawuf berkata, ditanyalah kepada Junun al-Misri, ani taubah, tentang taubat itu apa? Taubatul awam minat junub, taubat orang awam itu minat junub, dari dosa. Nah, makanya ada kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini terpaksa minta maaf ulun lah tersesambet ngaran kitab, ulun kada ahli juga, cuma ini dari pelajaran tadi, nah, supaya ulun guru-guru agama jangan berceramah tuh lapas dari teks, lapas dari kitab. Nah, yang lebih pelah, karena sana kemari kita manusia ini punya kelemahan. Khutbah kalau bisa khutbah pakai teks, enggak apa-apa, enggak usah. Tanpa teks pun aku bisa. Banyak kayak kita tuan guru pintar tanpa teks pun bisa. Tapi kenapa sih tidak mau? Nah, inilah adab baca, itulah. Nah, kalau salah, sepandai-pandainya tupai meloncat, nah, yang kalah menyambung kan? Nah, sepalui-paluinya palui, nah, betul. Jadi palui juga bibai. Nah, sesuai aja hidup ini kan bisa salah sangka. Dan menjaga diri juga supaya jangan sombong. Jadi ulun memadahkan tadi kitab Riyadhus Shalihin supaya kitabnya ada, supaya kawah mencari. Kitab Riyadhus Shalihin itu kitab-kitab hadis. Imam Nawawi pengarang. Ada pulang sarahnya, kitabnya sudah tebal. Ada lagi pulang sarahnya. Nah, kalau adalah sarahnya ada. Nazhatul Muttaqin, nah sarahnya. Nah, itu tentang bicara juga tentang taubat itu 3. Menyesal, nadam, menyesal. 2, habis menyesal apa? Mengucap astagfirullahaladzim. 3, bertekad tidak mengulangi lagi. Nah, itu namanya taubat orang awam. Ya kah? Nah, taubat orang awam namanya. Nah, Junun al-Misri berkata, taubatul awam minaz zunubi. Taubat orang awam itu adalah dari dosa. Wa taubatul khawas, adapun taubat orang khawas minal ghaflah,
dari lalai. Nah, jadi kalau kita kadang-kadang hidup nih kita mencari tobat itu, mana aku nih dosa jar, bangun tidur aku sholat subuh, habis itu jalan-jalan udah ada dosa aku nih jar. Nah, mintip perempuan tidak ada juga aku nih jar pala. Mana dosa aku nih jar. Tadi dosa-dosa dalam batin tadi kayak Pak, ada atau tidak ada? Itu dosa-dosa batin yang berbeda. Nah, tobat orang kawas minal ghaflati, dari lalai. Saat dia lupa dengan Allah, dia istighfar. Paham lah Pian? Astagfirullahaladzim, sejam asik aku ngobrol aja sana kemari, ya kah? Astagfirullahaladzim. Nah, langsung istighfar, tobat dari lalai. Meskipun mungkin Habib perindu Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah Beb. Allah, kasiran Habib. Kirim salam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dapat salam dari Habib Muhammad kita. Alhamdulillah. Bagaimana itu? Pada saat lalai pun kita bertobat. Nah, taubat orang kawasul kawas namanya at-tawwab min kulli syai'in siwallah azza wa jalla. Pada saat dia lalai daripada melupakan, lalai dia dari Allah. Artinya hidupnya sudah ingat Allah aja, semua hidupnya itu untuk Allah. Sedikit dia tergelincir lupa, itu dianggapnya sudah dosa. Subhan, bertobat dia. Oh, hebat bener lah. Tapi nah, wah kok itu ndak mungkin guru sama seperti dulu kita sampaikan, zikirlah kalau bisa zikir itu 24 jam. Oh, ndak mungkin zikir 24 jam. Kita kan tidur 8 jam. Mana bisa kita tidur 8 jam? Kita berusaha, kita berjalan, kita hidup, kita punya istri, anak dan sebagainya dalam hidup. Ndak mungkin kita ingat kepada Allah 24 jam. Wah, itu mustahil aja. Mustahil bin mustahil. Oh, misalnya. Betul. Logika itu kadang-kadang juga bisa dikalahkan oleh logika. Ketika kita melihat rumah miring, siapa yang bisa mengembalikan mengangkatnya? Ya? Ada mobil truk amblas, siapa yang bisa mengangkatnya? Begitu ada dongkrak, ya kah? Naik enggak mobilnya? Naik. Rumah miring, begitu ada ahli tukangnya, ternaik enggak rumahnya? Rata jadinya rumahnya. Subhanallah, akal dikalahkan oleh hati-hati. Akal itu memiliki kalah mengalahkannya. Sama dengan palu hijau ya, akal nih jar palu ini hebat nah. Anu utas kuning kenapa aja jar garbus utas kuning aku tampakkan non anak lalu makan anakku aja. Kenapa lu aja garbus? Soalnya pakai utas nih, aku mau mokol anakku aja. Jadi anakku bilang aku tampaikan nah, apa nih utas nih. Nah, utas tuh apa Bib? Matanya. Apa ngaran utas tuh Bib? Nah, langsung makan jonggo, garbus. Akal demi akal jar garbus. Wah, itu biasa aja utasku nih nah. Bila aku cabut dari tanganku, langsung rezeki datang anakku. Wah, apa itu aja paloy? Ku jual aja. Akal demi akal, hati-hati kau dibunuh oleh akalmu sendiri. Nah itu pakai akal. Mana Qurannya, hadisnya mana aja? Bipe. Ada yang ngomong itu Qurannya mana, hadisnya? Anda berkata Quran dan hadis nih yang menghina habaib tadilah, yang menghina apa tadi? Syarifah. Hadisnya mana ya Quran hadis? Sebentar dulu. Pian berapa ratus ribu hadis pernah membaca hadis? Ya kah? Hadis itu jumlahnya lebih 100.000. Mangai yang lalah. Siapa nang ahli nang hafal? Sekarang siapa yang hafal? Subhanallah, jangan main-main. Al-Quran tahukah maknanya? Demi maknanya, subhanallah. Ini penting memahami.
Nah, karena itu berpatokanlah kepada ulama. Dengan cara apa berpatokan pada ulama? Turuti ujaran-ujaran ulama di dalam kitab mereka. Ini contoh kitab. Nah, kitab I'anatut Thalibin. Kitab yang dipakai oleh Pak guru-guru kita bahari. Ulun sudah dilajari guru ulun nih. Langsung ingat ulun, ini masalah ini di kitab Masalah Juriyat Rasul tentang Kapa'ah itu ada dalam kitab I'anatut Thalibin jilid 3. Nah, juz 3. Jilid itu bahasa juz 3. Asik kelak, hidupnya nyaman kelak. Ikuti ulama, ada betah salah lagi dah. Itu. Mana ada juga ulama membunguli orang, kalau nyoba membunguli orang, membodohi orang, ulama itu lain ulama namanya, itu aja. Ulama itu pasti baik, mau tidak baik. Tapi ulama bisa salah, betul, bisa salah. Yang salahnya jangan dituruti. Nah, gampang aja lah. Wah, ingat lagi nah apa yang dibahas itu nah. Ya amne. Anu jo bipe mauk mendengar tadi itu bipe mauk. Tidak karuan lagi bibitnya. Nah, bahasan taubat ada orang awam, ada kawas itulah. Orang awam dari dosa kelihatan fisik, orang kawas bukan hanya sekedar fisik yang dilihat tapi juga batin. Nah, itu yang disampaikan. Orang kawasul kawas taubatnya seluruh hal. Bersihlah dia memandang sehingga menjadi bersihlah dia memandang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada busuk sedikit pun, tidak ada iri dengki kepada Nabi. Busuk itu ya iri kepada Nabi, ya iri termasuk dengan keturunan Nabi. Sahabat itu darahnya Nabi itu kalau berbekam udah berebut dia pak, nah diminum. Pian Nabi hidup saat ini, amun pian wani meminum darah Nabi. Syukur pian tuh lahir di sini. Andaikan hidup di masa Nabi bisa menjauh dari Nabi. Syukur kita hidup di sini. Dapat mencintai Nabi dengan tampilan yang disampaikan oleh para ulama sehingga kita cinta kepada Nabi dan cintai pula juriyat-juriyat mereka. Nah, ini penting. Sedikit lagi dulu lah. Kita maaf lho. Al-qaumu laisa fi amalihim mulk atau malak. Orang-orang tasawuf, pemuka-pemuka tasawuf atau ahli-ahli batin, fi amalihim malak. Mereka dalam menghadapi kehidupan ini tidak jatuh cinta dia. Malak itu al-waddus syadid, cinta yang berlebihan. Kita ini hubud dunia kan berlebihan dengan dunia. Coba kalau soal misalnya urusan dunia, kebut-kebutan di jalan, atau soal penampilan, habis-habisan ada uang kita membeli. Yalah. Kebetulan tren orang musim ini urusan dunia aja nih, musim rumah membagusi rumah. Tren misalnya tren Spanyol, habis-habisan kita uang 100 juta biasa aja. Kita 100 juta hilang habis. Iyalah. Yalah. Tapi kalau untuk membela Allah dan Rasulnya, urusan majlis taklim, urusan pengajian, urusan ibadah, wah paling lemah kita. Yalah. Nah, itu dunia. Itu maksudnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu mencintai dunia. Soal dagang, jadwal pengajian majlis taklim malam ini. Tapi kalau aku berangkat ke majlis taklim, berapa aku rugi. Akhirnya tidak ke majlis taklim. Wah, kau aja di majlis taklim nonton di live apa aja? TV live-nya ada aja, jarang sambil nonton live sambil dagang nyala. Nah, dua-duanya aku dapat ya. Ya lah. Iyalah, tapi masih dunia. Itu namanya adalah al-waddus syadid atau jatuh cinta terhadap dunia. Jatuh cinta masih jatuh cinta. Yang namanya orang jatuh cinta ya enggak bisa apa-apa. Kita biarkan aja. Yang jatuh cinta lawan dunia. Andaikan jatuh cinta lawan Nabi Muhammad, enggak ada masalah. Alhamdulillah, ini jatuh cinta dengan dunia. Nah, coba hilangkan cara-cara itu. Humul faizun, humul muqinun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Kesimpulannya. Nah, dalam kitab Adabun Nufus ya, Syekh
Haris Al-Muhasibi. Nah, ada kan nama Haris ini? Haris Al-Muhasibi itu hidup abad ketiga, kira-kira 20 atau 30 tahun setelah Imam Syafi'i. Jadi termasuk pemuka tasawuf awal. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 567 Hijriah. Kalau beliau hidup tahun 230-an Hijriah. Imam Syafi'i 150 sampai 206 Hijrah kalau nggak salah hidup beliau. Beliau mengatakan orang-orang yang sudah bertobat itu akan melahirkan kesadaran bagi mereka, ataiqazu takribul ajali wa muraqabatil maut. Timbullah pada dirinya selalu mengingat kepada kematian. Nah, tahu, sadar hidup. Jadi kita yang duduk ini kalau sudah sadar dengan kita pasti mati dalam hidup ini, berarti kita termasuk orang yang yaqojah, orang yang sudah sadar. Alhamdulillah. Dan terus menekuni kematian itu. Menekuni itu apa? Wal fikru bima yasiru ilaihil abdu mim ba'dil maut. Selalulah, senantiasalah dia memahami bagaimana kehidupan setelah kematian itu, apa yang diperlukannya daripada kehidupan setelah mati itu, sehingga itulah mengakibatkan mereka menjadi orang-orang yang lurus jalan mereka dan memiliki hidup mereka makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kesimpulannya, tidak ada jalan yang selamat kecuali kita harus memiliki makna dalam hidup ini. Berarti diri kita, keadaan kita memiliki makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu tidak bisa kita hanya sekedar baca. Selain kita baca, berarti harus kita pahami makna-makna di dalamnya. Kita selami perjalanan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedikit demi sedikit mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti insya Allah akan sempurnalah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dalam hidup kita bila kita mau mempelajarinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه